Vladimir Putin telah memerintah Rusia sejak 1999. Dia telah berhasil mengangkat Rusia dari keterpurukan ekonomi dan membangun kekuatan politik yang tak tertandingi di sana. Di luar negeri, ia pun sangat berpengaruh. Bahkan majalah Time menobatkannya sebagai orang paling berpengaruh di dunia pada 2015. Sementara majalah Forbes menjadikannya orang paling berpengaruh dari tahun 2013 sampai 2016. Saat ini seluruh dunia pun sedang mengarahkan pandangan padanya karena dengan terang-terangan menginvasi Ukraina, negara tetangganya. Dan tak ada negara yang berani membantu Ukraina berperang melawan Rusianya Putin. Kok bisa ya Putin sekuat itu? Untuk memahami bagaimana orang ini bisa memiliki pengaruh yang begitu kuat, kita perlu kembali ke kekacauan dan korupsi yang mencengkeram Rusia setelah jatuhnya Uni Soviet. Ketika tembok Berlin runtuh, Putin yang berusia 40 tahun bekerja sebagai mata-mata yang menyamar di Jerman Timur untuk Badan Keamanan Soviet KGB. Saat itu Uni Soviet dibubarkan menjadi 15 negara baru, termasuk Federasi Rusia. Di mata Putin, Rusia baru saja kehilangan wilayah seluas 2 juta mil persegi. Dia kemudian menyebut ini sebagai bencana geopolitik utama abad ini. Menyesali bahwa puluhan juta rekan senegaranya berada di luar wilayah Rusia. Pemerintah baru harus menjual hampir 45.000 bisnis publik seperti energi, pertambangan, dan perusahaan komunikasi yang telah dijalankan oleh rezim komunis. Dan itu adalah kekacauan. Ekonomi Rusia terjun bebas dan semua perusahaan ini berakhir di tangan segelintir orang yang sangat kaya yang sekarang dikenal sebagai oligarki Rusia. Pada saat yang sama, negara Rusia yang baru mengalami kesulitan untuk membangun dirinya sendiri. Presiden pertama Rusia Boris Yeltsin sangat tidak populer karena bekerja sama dengan Barat. Dan untuk memperburuk keadaan, dia adalah seorang pecandu alkohol dan banyak orang Rusia mengira dia memalukan. Untuk tetap berkuasa, dia bersandar pada dukungan oligarki ini, menyerahkan sejumlah besar kekuatan politik kepada mereka. Disinilah Vladimir Putin memasuki dunia politik. Dia meninggalkan KGB pada tahun 1991 dan menjadi wakil wali kota Petersburg. Putin menggunakan posisinya untuk memberikan perlakuan khusus kepada teman dan sekutunya di sektor swasta. Dia membantu mereka menyusun monopoli dan mengatur pesaing mereka dengan cepat menjadi favorit di antara para oligarki. Tak lama kemudian dia mengumpulkan jaringan pendukung oligarki, bos kejahatan, dan pejabat keamanan, kebanyakan sesama mantan perwira KGB seperti dia. Dengan bantuan mereka, dia dengan cepat naik ke eselon atas negara Rusia yang baru. Pada tahun 1999, Presiden Boris Yeltsin menunjuk Putin, yang masih relatif tidak dikenal dalam politik nasional, untuk menjadi Perdana Menteri. Sebagai seorang nasionalis yang ganas, Putin khawatir Yeltsin membiarkan AS mendominasi Rusia dan bahwa NATO, aliansi yang bekerja selama beberapa dekade untuk menahan pengaruh Soviet, akan berkembang ke negara-negara baru yang dibebaskan dan mengelilingi Rusia. Tujuan Putin kemudian menjadi untuk membangun negara Rusia yang kuat, yang akan stabil di dalam negeri dan mampu memberikan pengaruh lebih besar terhadap tetangganya. Dan dia dengan cepat mendapatkan kesempatannya. Selama kekacauan pasca Soviet, terjadi peningkatan kekerasan di Chechnya, sebuah wilayah yang secara informal memisahkan diri dari Rusia pada pertengahan 90-an. Penguasa perang Chechnya dan teroris mendorong ke wilayah Rusia dan menyerang perbatasan. Pada bulan Agustus 1999, serangkaian pemboman mematikan menewaskan lebih dari 300 orang di beberapa kota Rusia, termasuk Moskow. Putin, Perdana Menteri baru, segera menyalahkan separatis Chechnya atas serangan itu. Dia rutin muncul di televisi Rusia mengklaim dia akan membalaskan dendam Rusia. Penduduk dengan cepat menjadi pendukung setianya. Rating Putin melonjak dari 2% sebelum pengeboman menjadi 45% setelah pengeboman. Wartawan kemudian menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Dinas Keamanan Rusia mungkin terlibat dalam pemboman Moskow. Mungkin mengetahui bahwa mereka akan memicu dukungan untuk Putin. Tetapi penyelidikan yang diadakan secara tertutup oleh negara dengan cepat membantah rumor ini. Jadi Rusia meluncurkan perang yang populer dan menghancurkan Chechnya. Ibu kota Grozny diratakan oleh pemboman Rusia dan diperkirakan hampir 80.000 orang tewas. Dan dalam waktu kurang dari setahun Rusia berhasil membawa Chechnya kembali di bawah kendalinya. Pada bulan Desember 1999, Yeltsin mengundurkan diri menjadikan Putin sebagai presiden sementara. Pada bulan Mei, selama perang berdarah di Chechnya, Putin memenangkan pemilihan presiden. Dia mulai membentuk negara Rusia sesuai dengan visinya.
Patronase dan korupsi tetap menjadi alat utamanya, tetapi dia dengan cepat menekan oligarki di bawah pemerintahannya. Mereka yang mendukung Putin dihargai, mereka yang tidak dieliminasi. Nah, begitu juga salah satu raja minyak terkaya Rusia Mikhail Khodorkovsky dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Dia dituduh terlibat penggelapan minyak. Ini merupakan balas dendam dari Vladimir Putin kepadanya karena ia terlibat dalam oposisi politik. Setelah berhasil menjinakkan oligarki di negaranya, Putin bebas untuk memindahkan visinya keluar perbatasan Rusia. Saat itu hubungan dengan AS cukup baik. Putin bahkan berlibur di rumah musim panas George W. Bush. Saya menatap mata seorang pria, saya menemukan dia sangat lugas dan dapat dipercaya. Tapi segalanya akan berubah. Pada Agustus 2008, Rusia menginvasi Georgia, bekas Republik Soviet. Ini menunjukkan agresi dan kekuatan atas nama separatis pro-Rusia di sana. Rusia dengan cepat mencaplok dua bagian kecil Georgia, menarik kecaman dari seluruh dunia. Menariknya ini terjadi bahkan saat Putin bukan menjabat sebagai presiden. Konstitusi Rusia mengatakan presiden hanya dapat menjabat 2 kali berturut-turut, tetapi tidak membatasi jumlah total masa jabatan yang dapat dijalani seseorang. Jadi Putin mengambil peran Perdana Menteri lagi ketika penggantinya yang dipilih sendiri Dmitry Medvedev menjabat sebagai presiden. Ketika Obama terpilih sebagai presiden AS pada tahun 2008, ia mencoba untuk mengatur ulang hubungan dengan Rusia. Dan mereka membuat beberapa kemajuan, terutama untuk membatasi persenjataan nuklir kedua negara. Tetapi Putin tetap paranoid tentang niat AS dan tetap menentang hubungan baru ini. Dia sangat terganggu oleh intervensi AS di Timur Tengah, terutama di Libya pada tahun 2011. Dia secara terbuka mengkritik Medvedev karena tidak memveto tindakan di Dewan Keamanan PBB. Putin mengumumkan pencalonannya sebagai presiden dan memenangkan pemilu 2012 dengan selisih yang tidak masuk akal. Putin memulai masa jabatan ketiganya sekali lagi di tengah kekacauan. Dia mengandalkan gaya pemerintahan otoriternya di dalam negeri dan strategi militeristiknya di luar negeri. Namun dalam kedua kasus tersebut, ia menunjukkan penguasaan informasi. Dia pertama kali menjabat pada tahun 2000, Putin terus mengawasi televisi Rusia. Di sana semua kantor berita dijadikan mesin propaganda milik negara. Rezimnya memutuskan cerita mana yang ditayangkan dan bagaimana, selalu menggambarkannya sebagai pemimpin Rusia yang kuat. Pada 2012, ia menindak hak asasi manusia dan kebebasan sipil, menjelaskan bahwa tidak ada ruang untuk perbedaan pendapat di Rusianya. Menggunakan televisi pemerintah, misalnya, dia mendukung strategi luar negerinya yang agresif. Dia menggunakan metode militer tradisional, seperti mengirim senjata dan pesawat tempur untuk membantu diktator Bashar al-Assad memerangi perang saudara berdarah di Suriah. Tetapi rezim Putin juga telah mengembangkan dan membina tentara siber paling efektif di dunia dan dia menggunakannya untuk membuat kekacauan di barat. Hacker-hackernya telah mencuri informasi rahasia AS yang diretas akun email politisi, bahkan mematikan internet Georgia saat pasukan Rusia menyerbu. Peretas Rusia juga meluncurkan kampanye propaganda untuk mendukung kandidat sayap kanan di Eropa. Dengan ini Putin berharap untuk mengeksploitasi dan memperdalam perpecahan politik di negara-negara demokrasi barat. Pada tahun 2014, visi Putin memuncak dalam penargetan Ukraina bekas negara Soviet lainnya. Presiden Ukraina membuka diri ke barat dan Putin khawatir dia akan bergabung dengan NATO. Jadi para peretas Rusia meluncurkan kampanye propaganda menentangnya yang memicu protes di bagian timur negara itu yang pro-Rusia. Dia kemudian mengirim pasukan Rusia yang menyamar dan tak lama kemudian kekerasan meletus. Masuklah militer Rusia dan pada awal 2014, Putin mencaplok Crimea. Dia terus mendukung pertempuran di Ukraina dan pada 2017 lebih dari 9.000 orang telah tewas. Dunia meletus sebagai protes, tetapi Putin tidak menyerah. Lihat kebijakan luar negerinya yang agresif berhasil melemahkan tetangganya sekaligus membuat orang-orang Rusia nasionalis mati-matian membelanya. Tapi dia telah melakukan semua ini dengan mengorbankan rakyatnya sendiri. Invasinya telah mendorong sanksi keras dari Barat, melarang bisnis Rusia berdagang di pasar Barat. Mata uang Rusia telah anjlok nilainya dan industri energi yang diandalkan Rusia sedang ambruk. Sulit membayangkan Rusia dapat melanjutkan dalam keadaan seperti ini. Namun terpilihnya Donald Trump membawa harapan baru bagi visi Putin. Retorika Trump sangat lunak terhadap Rusia. Bahkan Trump menyatakan tidak apa-apa jika Crimea dikuasai Rusia. Saat ini Putin sedang menyerang wilayah Ukraina yang lain, bahkan ke ibu kotanya. Apakah kali ini Putin berhasil menaklukkan seluruh Ukraina? Atau malah perang ini adalah gerbang kejatuhannya?